Perang Saudara Mozambik adalah salah satu konflik mematikan di Afrika. Dimulai dari tahun 1977 hingga tahun 1992. Perang ini membuat perekonomian Mozambik menjadi kacau. Sembako menjadi mahal. Warga sipil terpaksa membeli sembako ke negara tetangga. Tempat-tempat umum menjadi tidak aman. Terjadi penembakan di mana-mana. Selama perang ini berlangsung, sekitar 1 juta orang tewas dalam pertempuran dan kelaparan, serta 5 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Mozambik Utara, tahun 1988. Negara ini telah berperang kurang lebih selama 10 tahun. Harga sembako menjadi mahal, terutama gula dan garam. Kereta yang menjadi moda transportasi di negara ini terus disabotase oleh pemberontak. Hanya sedikit dari mereka yang berani pergi ke Malawi untuk membeli sembako. Cerita dimulai di sebuah stasiun di kota Nampula. Banyak warga yang ingin berpergian keluar kota, namun mereka terpaksa menunggu pengawalan dari Tentara Nasional Mozambik. Kereta api di sana menjadi sasaran empuk bagi pemberontak. Sang kapten memerintahkan Letnan Tayar untuk mengamankan posisi depan, sedangkan Letnan Salomon di tengah, sementara sang kapten akan mengamankan bagian belakang. Tak lama kemudian, mesin kereta dinyalakan. Warga yang duduk di peron mulai naik ke gerbong. Karena tidak ada kereta penumpang, mereka terpaksa menumpang pada kereta kargo pemerintah. Letnan Tayar memberikan pesan kepada para penumpang agar selalu mematuhi perintahnya. Jika ada serangan dari pemberontak, mereka harus segera berlindung. Tidak seorang pun yang membeli tiket. Mereka harus siap membantu jika ada lintasan yang terputus. Placam junto à linha, ou procure abrigo de... Façam boa viagem, meus senhores. Vá, filho. Singkat cerita, kereta akhirnya diberangkatkan. Stasiun Namina, yang menjadi stasiun terdekat, tidak memberikan respon sama sekali. Escute. Salah satu dari penumpang di sana bernama Rosa. Dia adalah perawat yang ditugaskan di kota Kuamba. Sang kondektur terus menghubungi stasiun Namina, namun tidak ada yang menjawab. Belum ada ancaman serius dari para pemberontak. Sejauh mata memandang, hanya terdapat semak-semak yang kering. Baru saja mereka berjalan, ternyata terdapat rel yang dirusak oleh pemberontak. Mereka terpaksa berhenti kurang lebih 3 jam untuk perbaikan. Karena hari sudah mulai malam, Kapten CT memilih melanjutkan perjalanan besok pagi. Mereka percaya kalau pemberontak tidak akan menyerang malam hari. Apalagi kali ini mereka dikawal oleh Tentara Nasional Mozambik. Pagi-pagi buta, CT memerintahkan agar melanjutkan perjalanan. Namun baru berjalan beberapa kilometer, sebuah kayu besar melintang di atas rel. Para penumpang terpaksa kembali bekerja menyingkirkan kayu. Singkat cerita, hari mulai pagi. Mereka berhenti di stasiun kota Namina. Mereka memiliki kesempatan untuk memasak dan membersihkan diri. Sementara itu, Tentara Nasional Mozambik kedapatan mencoba mencuri kargo. Untungnya, sang kondektur berhasil memergoki mereka. Dia malah mengancam, jika dia tidak diperbolehkan mencuri kargo, maka dia akan membiarkan pemberontak menembaki kereta ini. Kelakuan buruk tentara Mozambik tidak hanya sampai di situ. Letnan Salomon memaksa Rosa untuk berhubungan. Untungnya, Letnan Tayar datang menolong Rosa yang sedang kesusahan. Nós temos shima com feijão mesmo. Qual é o jantar da tropa hoje? Peixe seco, Shima, como sempre. Keesokan harinya, kereta kembali berjalan. Namun tiba-tiba kereta diserang oleh pemberontak. Tembakan dari pemberontak berhasil merusak mesin kereta. Alhasil perjalanan mereka kembali terganggu sampai perbaikan selesai. Bukan hanya mesin yang dirusak, lintasan kereta api juga berhasil dirusak oleh pemberontak sepanjang 700 meter. Perbaikan membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Namun Kapten CT meminta agar perbaikan dipercepat 2 hari, karena pemberontak akan segera melancarkan serangan lagi.
Kondektur kereta terus mencoba menghubungi stasiun kota Rebawe, namun tidak ada respon balasan dari sana. Kapten CT akan menembak siapapun yang terbukti sengaja memperlambat perbaikan. Dalam sehari, mereka ditargetkan dapat memperbaiki lintasan sepanjang 200 meter. Perhitungan CT benar, pemberontak kembali menyerang. 3 orang teknisi kereta api tewas dan beberapa warga sipil luka-luka. Rosa yang bekerja sebagai perawat ditugaskan merawat warga dan tentara yang terluka. Letnan Tayar terlihat sangat tertarik dengan kecantikan Rosa. Singkat cerita, perjalanan kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian mereka memasuki stasiun Ribawe. Stasiun Ribawe rupanya sudah dihancurkan oleh pemberontak. Letnan Tayar dan anak buahnya turun dari kereta. Dia menggeledah puing-puing lalu menemukan seorang yang diduga mata-mata. Tanpa ampun, Kapten CT langsung menebasnya dengan kapak. Rosa yang melihat kejadian itu merasa tindakan Kapten CT adalah tindakan yang barbar. Bisa saja orang itu hanya petani yang kebetulan lewat. Mereka tidak bisa seenaknya menilai seseorang sebagai pemberontak. Diperlukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Malam pun tiba, dan perjalanan kembali terhenti. Mereka terpaksa beristirahat sejenak. Kapten CT memilih pergi lebih dahulu untuk memeriksa keadaan di stasiun selanjutnya. Sementara mereka akan pergi dengan lokomotif kedua, sesuai perintah dari Kapten CT. Selama Kapten pergi, Salomon dan Tayar akan dipercaya melindungi warga sipil. Dengan perginya Kapten, Salomon menjadi leluasa menjarah barang-barang berharga milik warga. Namun, Tayar mencoba menghalangi aksi Salomon. Radio kereta pun berbunyi, Kapten CT menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan segera. Singkat cerita, rombongan Tayar tiba di stasiun Lapala. Sebagai bentuk sambutan, kondektur stasiun memberikan 3 ekor ayam. Kapten CT memberikan ayam itu untuk Salomon, Tayar, dan juga warga sipil yang menumpang. Kondektur stasiun menjelaskan kalau pemberontak sudah tidak terlihat sejak 2 hari yang lalu. Dia juga memberikan gula kepada Adriano serta masinis kereta. Namun teknisi stasiun mengatakan para pemberontak masih bebas berkeliaran di sekitar rel dan stasiun. Pemberontak itu adalah anak buah dari Komandan Sepoko yang tergabung dalam kelompok anti-komunis yang disebut sebagai Renamo. Harga gula dan garam yang semakin melejit membuat warga antri berdesakan mengambil garam bantuan pemerintah. Keesokan harinya, setelah menyalurkan bantuan gula dan garam, kereta kembali berjalan. Kondektur stasiun menulis laporan yang berisi detail barang bawaan serta kekuatan militer pengawal. Warga yang menumpang kembali dirundung rasa takut. Mereka tidak mau mati sia-sia karena perang saudara ini. Perjalanan mereka kembali terhenti. Sebuah kepala tertancap di tengah-tengah rel. Pemberontak juga memberikan pesan yang berbunyi, "Selamat datang di neraka." Mereka mengubur kepala warga itu lalu melanjutkan perjalanan kembali. Asap hitam terlihat di depan kereta mereka. Rel di depan mereka terputus karena ulah dari anak buah Sipoko. Beberapa ranjau juga ditemukan bertebaran di sekitar rel. Ini merupakan ucapan selamat datang dari para pemberontak. Sementara itu, seorang ibu hamil mulai merasakan kontraksi hebat di perutnya. Diperkirakan terdapat 100 orang pemberontak di sekitar sini. Semuanya bersenjata lengkap, memiliki mortir dan 6 buah RPG. Itu merupakan ujian sesungguhnya bagi tentara pengawal. Mereka harus berpacu dengan waktu memperbaiki rel agar tidak menjadi bulan-bulanan pemberontak. Kapten CT membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Komandan Sipoko, maka dia dapat memiliki sepatu botnya. Lokomotif kereta mengalami kebocoran air radiator akibat terkena tembakan tempo hari. Kapten CT menduga kalau ada yang membocorkan kekuatan mereka di Lapala kemarin. Letnan Salomon diperintahkan kembali ke Lapala untuk mengambil air, sementara Tayar akan mencoba mencari sumber air terdekat. Dari radio, Salomon meminta bantuan segera. Namun Tayar sadar kalau yang berbicara di radio bukanlah Salomon. Benar saja,
Tak lama kemudian, Salomon dan anak buahnya kembali dalam kondisi luka-luka. Mereka yang masih sehat diperintahkan mengamankan warga yang sedang bekerja. Tanpa sengaja, Kapten CT menginjak ranjau darat yang dipasang oleh pemberontak. Dia terluka parah, sehingga harus ditandu. Sementara itu, Tayar berhasil menemukan danau di sekitar rel. Namun, danau itu terdapat mayat seorang pria yang mengapung. Tanpa pikir panjang, warga mengantri mengambil air untuk minum dan mengisi air radiator lokomotif. Kapten CT yang mengalami cedera parah berhasil bangun dari pingsannya. Namun, pemberontak lagi-lagi menyerang perjalanan mereka. Baku tembak tidak dapat dihindarkan. Sementara para tentara bertempur melawan pemberontak, Rosa membantu seorang ibu yang sedang melahirkan. Bayi yang baru lahir itu dinamai Amelia. 2 orang teknisi kereta menjadi korban dalam baku tembak barusan. Mereka harus segera sampai kota tujuan karena jumlah teknisi yang semakin sedikit. Singkat cerita, mereka singgah di stasiun berikutnya. Tayar mengajak Rosa ke sungai untuk melepaskan penat. Perjalanan hanya tinggal sedikit saja. Ini adalah stasiun terakhir sebelum kota Kuamba. Sore harinya, Salomon kembali berulah. Dia memaksa Rosa untuk kembali berhubungan. Tayar yang mendengar berita itu langsung menghampiri Salomon. Dia meminta agar tidak mendekati Rosa lagi. Salomon yang tidak terima mencoba mengeluarkan pistol, namun dengan cepat diantisipasi oleh Tayar. Kereta kembali berjalan, warga yang menumpang kembali dirundung rasa takut oleh teror dari pemberontak. Ketakutan mereka menjadi nyata. Tak lama kemudian, sebuah bom yang dipasang tiba-tiba saja meledak. Ledakan bom itu diikuti tembakan dari arah semak-semak. Kali ini, pemberontak berani menunjukkan wajahnya di depan Tentara Nasional Mozambik. Namun ternyata, hal itu adalah sebuah kesalahan. Komandan Sipoko berhasil ditembak oleh Tayar. Seketika, pemberontak memilih mundur daripada terus melawan. Militer Mozambik merayakan kemenangan mereka di atas kereta. Sayangnya, ibu dari Amelia harus tewas karena terkena peluru musuh. Salomon yang masih memiliki dendam terhadap Tayar menembaknya dari belakang. Untungnya, Tayar dengan cepat sadar lalu memberinya tembakan balasan. Sebuah tembakan tepat mengenai dadanya, sehingga nyawanya tidak dapat tertolong. Mayat Komandan Sipoko dipajang di depan lokomotif sebagai bentuk peringatan kepada pemberontak. Rosa menangis melihat kondisi Tayar yang sekarat karena kehabisan banyak darah. Peralatan medis yang kurang memadai membuat Rosa tidak bisa maksimal membantu. Tepat sebelum kereta tiba di kota Kuamba, Tayar mengembuskan nafas terakhirnya. Berkat pengawalan dari Tayar dan kawan-kawan, mereka dapat selamat sampai kota Kuamba. Rosa akan merawat Amelia yang ditinggal ibunya tewas saat baku tembak lalu. Dan film pun selesai. Perang Saudara Mozambik merupakan bagian dari Perang Dingin yang terjadi pada tahun itu. Perang ini terjadi lantaran Partai Front Pembebasan Mozambik atau Frelimo ditentang oleh Gerakan Pemberontak Mozambik atau Renamo pada tahun 1977. Renamo didukung oleh pemerintah anti-komunis di Rhodesia dan Afrika Selatan. Perang Saudara Mozambik kemudian berakhir pada tahun 1992 setelah Soviet dan Afrika Selatan tidak lagi memberikan dukungan kepada kedua belah pihak. Segitu aja kira-kira alur cerita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.